oke, oke, oke. Halo, oke, ya. Kita ketemu lagi. Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa sukses semua urusan. Oke, itu yang diminta ya. Baik, oke. Nah, pada video ini akan dibahas tentang pekerja harian dan pekerja musiman. Ya, dapat THR apa tidak nih kan gitu kan. Oke, ini kan musim THR sekarang ya. Oke. Kedua jenis pekerja tersebut termasuk pada kelompok pekerja PKWT. Jadi PKWT itu ada tiga kelompok ya. Ada tiga kelompok atau tiga tipe. Pertama yaitu pekerja PKWT yang sepenuhnya. Maksudnya dalam setahun ya bekerja penuh ya 21 hari dalam sebulan selama satu tahun. Itu PKWT yang lazim kita bicarakan lah. Oke. Nah, kemudian yang tipe yang kedua ya itu pekerja PKWT harian. Nah, namanya juga harian, berarti tidak sepenuhnya bekerja dalam satu bulan itu 21 hari terus lurus dalam satu tahun, tidak. Tapi kadang-kadang masuk kerja, kadang-kadang tidak masuk kerja, tergantung ada pekerjaan atau tidak. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah pekerja PKWT musiman, namanya juga musiman. Jadi PKWT tipe ini hanya bekerja dalam musim-musim tertentu. Misalnya bekerja hanya dalam musim liburan sekolah, bekerja dalam musim haji, ya, ibadah haji itu dalam bulan-bulan tertentu, atau musim panenan, panen padi misalnya ya. Pokoknya kalau bukan musim itu tidak bekerja. Jadi disebut sebagai musiman. Jadi ada tiga macam ya. Sebutlah PKWT tipe yang umum, yang bekerja penuh dalam satu tahun, dan PKWT yang harian, dan PKWT yang musiman. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hak THR atas pekerja PKWT harian dan PKWT musiman. Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas dalam video ini. Oke. Ya. Nah, inilah judul judul eh, video ini, yaitu pekerja harian dan pekerja musiman, bagaimana THR-nya. Pekerja harian dan pekerjaan musiman termasuk pekerja PKWT juga. Nah, pertanyaannya adalah satu, apakah pekerja harian dan pekerja musiman berhak atas THR? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menghitung THR pekerja harian dan pekerja musiman? Nah, ini. Oke ya, baik. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan atau sering disebut dengan THRK, merupakan salah satu benefit atau kesejahteraan yang sangat membantu memberikan kenyamanan bagi pekerja untuk merayakan Hari Raya Keagamaan. Dengan menerima THRK, pekerja dari level paling atas sampai dengan level paling bawah ya, semuanya menjadi menikmati kebahagiaan di hari yang istimewa dalam merayakan kegiatan keagamaan mereka. Nah, namun di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan pada level tertentu, ya, jadi perusahaan itu kan macam-macam ukurannya. Yang besar sekali, yang besar, agak besar, kurang besar, perusahaan kecil, oke, ya, gitu kan. Nah, ada istilah UMKM ya, ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Ini yang paling kecil ya. Oke. Nah, namun di sisi lain bagi perusahaan-perusahaan pada level tertentu, jujur saja pemberian THRK merupakan beban. Ya, itu kan pembayaran kan. Ya beban gitu kan. Beban tambahan biaya operasional bagi perusahaan. Ya, terserahlah mau dipandang dari segi mana gitu ya. Kayak seperti itu. Yang penting bahwa itu adalah biaya operasional. Harus ada budgetnya, harus ada biayanya. Cukup banyak perusahaan-perusahaan pada level tertentu, ya tentunya level yang bawah ya, yang terpaksa harus membayar THR dengan cara diangsur. Saya kira ini umum diketahui ya. Ya, jadi betul-betul diangsur. Tidak bisa sekaligus sebesar satu bulan upah begitu. Ya karena kemampuannya. Oke. Bagi perusahaan-perusahaan yang cenderung harus membayar THR, harus diangsur, perlu melakukan siasat. Coba melakukan siasat. Bagaimana siasatnya? Yaitu dengan cara menyisihkan dana dengan menabung dulu. Jadi sebelum THR, tabung dulu.
seakan-akan ada begitu ya. Tabung saja tabung. Oke. Nah, tentunya setelah sampai pada THR disisihkan dan itulah tabungannya. Jadi tidak harus membuat anggaran baru lagi. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk agar tersedia dana untuk THR dalam setiap tahun seperti itu. Tapi tentunya terserah pada perusahaan masing-masing bagaimana caranya lah. Oke, ya, oke. Nah, kita lanjut. Sebagaimana tadi disebut di awal bahwa PKWT itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Macam ke satu yaitu PKWT yang bekerja selama 12 bulan penuh setahun. Tipe PKWT yang kedua yaitu ya PKWT bekerja berdasarkan atau secara harian lepas. Jadi secara harian ada hari-hari yang masuk bekerja dan ada hari-hari yang tidak masuk bekerja tergantung ada atau tidaknya pekerjaan untuk dikerjakan. Kemudian tipe yang ketiga adalah PKWT bekerja berdasarkan musiman. Ini juga sama pada dasarnya hanya bekerja pada musim-musim tertentu. Kalau bukan pada musim itu, ya tidak bekerja. Betul-betul. Jadi tidak penuh. Jadi PKWT harian lepas dan PKWT berdasarkan pada musiman, itu intinya adalah tidak sepenuhnya setahun bekerja penuh sebagaimana PKWT tipe satu yang selama 12 bulan penuh setahun dan setiap bulan bekerja 21 hari kerja. Untuk diketahui ya, undang-undang mengatur bahwa secara rata ya itu dalam satu bulan ya pekerja itu bekerja 21 hari. Jadi dalam satu bulan 21 hari rata-rata. Apakah bulan Agustus, bulan Januari, bulan apa Desember katakanlah itu di rata-rata bahwa dalam satu bulan pekerja itu bekerja selama 21 hari. Jadi 21 hari kerja. Oke, baik. Sekarang kita lihat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Oke, pada pasal 10. Oke, jadi di sini adalah ditampilkan adanya dua macam eh, PKWT ya di sini ada pekerjaan eh, tipe PKWT yang sifatnya perjanjian kerja harian. Jadi bisa masuk bisa tidak tergantung ada pekerjaan atau tidak. Nah tadi disebutkan kan ada PKWT yang didasarkan atas harian. Oke. Kalau ada pekerjaan dia bekerja. Kalau tidak ada pekerjaan dia tidak bekerja. Oke. Oke. Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan pekerja buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Nah ini, jadi dia bekerja dalam satu bulan itu kurang dari 21 hari. Ya. Nah itu adalah disebut dengan sebagai pekerja harian yang termasuk dalam kelompok kategori PKWT juga. Oke. Karena pada waktu tertentu kan begitu. Oke. Pasal 10. Nah, kemudian di pasal 7 PP 35 tahun 2021 disitulah diatur tentang PKWT yang sifatnya musiman. Kalau tadi berdasarkan pada harian ya karena memang pekerjaannya itu selesai dalam mungkin 10 hari, pekerjaan itu mungkin akan selesai dalam 5 hari atau 2 minggu, yang penting tidak full dalam 21 hari dalam 1 bulan, tapi ini tergantung pada musim atau cuaca atau kondisi tertentu. Nah, pasal 7 ayat 2 di sini ya, pekerjaan yang pelaksananya tergantung pada musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu, musim hujan atau musim kemarau. Ya kan seperti itu kan. Oke. Nah, bisa juga di ayat 3 ini pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Misalnya, menjahit ya, menjahit bikin baju. Itu kalau pas anak-anak akan sekolah ya, semester masuk ke dalam semester baru, wow itu kan membuat ini baju-baju seragam seperti itu. Nah itu juga untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu musiman, gitu kan. Juga musim haji. Dalam musim haji penerbangan atau flight ke Saudi Arabia ya ke Jeddah atau Mekah itu
banyak kan gitu kan. Oleh karena itu perlu ditambah dengan pramugari-pramugari tertentu. Ya, mungkin pramugari yang sudah pensiun atau mungkin yang sudah resign begitu, itu dipanggil lagi. Nah, itu jadi pramugari itu hanya bekerja dalam musim haji saja. Itulah musiman. Ya, saya kira cukup jelas ya, cukup jelas statusnya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai hak hak atas THR. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pada pasal 2 ayat 1, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus. Jadi kalau sudah 1 bulan itu sudah berhak, karena bisa dihitung proporsional, 1/12 ya, kali upahnya, kan gitu kan. Oke. Ayat 2 ini. THR keagamaan sebagai dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau PKWT. Nah, di sini jelas ya. Tadi masih ingat ya, PKWT itu ada 3 macam. Ya 3 macam itulah berhak atas THR kan. Nah, jadi cukup jelas ya. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ya. Berarti ya itu kan. Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pekerja yang dapat menerima THR keagamaan hanya bekerja berdasarkan pada PKWT, mencakup pekerjaan dan pekerjaan, dan PKWTT. Jelas ya. Oke. Baik, lanjut. Nah, saya kira dengan semuanya itu ya menjadi jelas. Demikianlah ya untuk mengingatkan bahwa pekerja PKWT tidak hanya PKWT yang populer, yaitu pekerja PKWT yang bekerja penuh 12 bulan dalam setahun, sebagaimana layaknya pekerja PKWTT. Ya. Ini yang sering kita bicarakan tentunya ya. Oke. Yang kedua adalah bahwa selain pekerja PKWT yang tadi full timer dalam 1 tahun dan setiap bulan itu bekerja 21 hari, 21 hari ya. Sebelah demikian, ada juga 2 jenis lagi yang juga termasuk dalam PKWTT yang tidak full timer. Uh, Termasuk dalam PKWT yang tidak full timer. Ya. Jadi ada lagi juga termasuk dalam PKWT yang tidak full timer dalam 1 tahun. Tetapi bersifat harian dan musiman. Jadi PKWT harian, PKWT musiman. Pekerja yang bekerja dalam jenis harian dan musiman tidak sepenuhnya bekerja pada periode 1 tahun. Seperti PKWT yang tadi, yang lazim sering kita bicarakan. Kemudian pekerja PKWT harian dan musiman, ya jelas dan tegas berhak atas THR. Oke. Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah pekerja apakah pekerja PKWT harian dan musiman berhak THR sebesar 1 bulan upah? Mestinya tidak, ya kan? Mestinya tidak. Karena PKWT harian musiman itu tidak setahun bekerja penuh, ya, sebagaimana PKWT yang setiap bulan itu bekerja 21 hari kerja. PKWT yang setiap bulan bekerja selama 21 hari bekerja ya. Oke, ya beda lah ya. Tentu proporsional lah menghitungnya ya, seperti itu. Oke, baiklah demikian sekitar mengingatkan bahwa selain PKWT yang sering kita bicarakan ya, yaitu PKWT yang bekerja penuh dalam setahun dan 1 bulan bekerja penuh selama 21 hari, ya, itu ada juga PKWT yang didasarkan atas kerja harian atau status kerja harian atau yang kerja musiman. Dan kerja harian kerja musiman, PKWT itu juga berhak atas THR, tapi tentunya tidak 1 bulan upah, yaitu proporsional. Oke, sampai di sini sebentar lagi Lebaran. Oke, sudah banyak yang mudik dan sebagainya. Semoga kita semua dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baik. Tentunya selamat Idul Fitri bagi yang beragama Islam dan yang agama lain juga ikut merayakan rame-rame. Kita sama-sama happy-happy dalam THR apa di dalam hari raya ini. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Silakan share ya bagikan video ini ke atasan atau bawahan Anda di kantor, ya, teman sekerja atau teman-teman Anda yang kiranya memerlukan. Nah, berbagi pengetahuan itu baik-baik saja. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi di video berikutnya
yang tidak kalah serunya. Oke, salam sehat dan salam sukses selalu. Oke ya, oke. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi. Oke, ya, ya, ya.